Oke, kita akan belajar matematika. Materi hari ini adalah program linier. Adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 atau bisa disebut fungsi linier serta dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, ini tandanya ya. Bisa dibaca. Lanjut, kita belajar model untuk belajar program linier. Yang pertama harus menguasai materi SPTLDV yang menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Materi ini sudah dipelajari pada kelas 10 yang kemarin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat link description pada video ini ya. Belajar SPTLDV dulu. Nah, kalian juga harus mengingat lagi rumus-rumus ya tentang SPTLDV itu. Nah, rumus menentukan garis jika diketahui titik X1, Y1, maka rumusnya yang ini ya. Nah, rumus yang kedua, menentukan titik potong dua garis yang bersinggungan. Kalau ada dua garis berarti garisnya ada dua. Garis pertama, garis kedua. Yang dibentuk garis pertama, yang dibentuk garis kedua. Ini caranya dieliminasi dan disubstitusi. Nah, rumus yang ketiga, menentukan garis jika diketahui dua titik ya, titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, ini adalah rumusnya ya. X kurang X1 per X2 kurang X2 nanti sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini selalu berhubungan dengan daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Ini pertidaksamaannya. Artinya dia nanti menentukan daerah arsiran dengan menggunakan titik uji 0,0. Jika benar titik ujinya, maka arsir mengarah ke titik 0,0. Jika salah, maka arsir menjauhi titik 0,0. Namun pada penyelesaian program linier, arsirlah kebalikannya ya. Nah, langkah penyelesaian soal program linier yang pertama, mengubah informasi yang ada pada soal menjadi kalimat matematika. Setelah kalimat matematika terbentuk, buatlah grafik dan daerah himpunan penyelesaiannya menggunakan aturan SPTLDV tadi. Yang ketiga, lalu kita bisa menyelesaikan soal program linier yang biasanya ingin mengetahui nilai maksimum atau nilai minimum dan selesai ya. Ini tadi yang langkah ketiga adalah nilai optimum. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu seperti soal cerita ya. Lihat, luas daerah parkir 360 meter persegi, luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi, luas rata-rata sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir itu hanya dapat memuat 30 kendaraan roda 4. Jika tarif parkir mobil 3.000 dan tarif parkir bus 5.000, maka pendapatan terbesar petugas parkir daerah tersebut adalah, nah ini pilihan ganda ya. Nah, jangan bingung ya nak ya, karena soal prolin ini, program linear ini adalah soal yang agak lumayan rumit ya. Nah, maka dari itu kalian harus perhatikan penjelasan dari Bapak. Ini gampang ya. Di soal ini kita perhatikan dulu ya, kita ingin menentukan yang pertama model matematika. Model matematika ini biasanya kan X-Y gitu kan ya. Itu yang adalah model matematika. Nah, kita misalkan X itu apa, Y itu apa. Biasanya pada program linear ini ada dua benda nak ya. Lihat. Nah, di sini ada mobil dan bus. Nah, bisa disimpulkan ya, X ini mobil, Y ini bus. Nah, kita buat model matematikanya. Nah, lihat di sini ya. Nah, ini sebuah mobil 6 meter persegi. Berarti 6 mobilnya apa? X ya. Nah, program linear itu biasanya ditambah ya, tidak ada dikurang. Nah, ini lagi sebuah bus 24 meter persegi. Busnya 24 meter persegi. Ini untuk lahannya ya. Berarti 24 Y. Ya. Nah, ini gabungan dari lahan ini 360. Nah, lihat.
luas daerah parkir 360 derajat atau 360 meter persegi. Ini dia hanya 360 meter persegi ya, tidak lebih dari itu. Berarti kalau tidak lebih, berarti dia kurang dari sama dengan. Nah ini ya, ini bisa kita kecilkan dengan kita bagi 6 ya semuanya. 6 bagi 6, 1, cukup tulis X. 24 bagi 6, berapa? 24 dibagi 6, 4. Y. Lanjut 360 bagi 6, 60 ya. Ini adalah model yang pertama. Lanjut kita ke model yang kedua. Lihat, daerah parkir hanya dapat memuat 30 kendaraan roda 4. Bus dan mobil itu kan roda 4 tuh. Nah, ini jumlahnya tidak boleh lebih dari 30. Ya. Berarti kan kita nggak tahu nih X dan Y-nya berapa. Ini ditambahin aja. Berarti tidak boleh lebih dari 30. Berarti dia kurang dari sama dengan juga. Nah, ini adalah model matematika dari informasi yang kita ketahui ya. Nah, biasanya kalau seperti ini, X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ini jangan lupa ya. Nah, ini agak sedikit susah ya, sedikit lah ya. Terus, kita menentukan nilai optimum. Nilai optimum. Nah, nilai optimumnya apa? Lihat, nilai optimumnya kan harga parkir mobil 3.000 dan harga parkir bus 5.000. Berarti nanti nilai optimumnya 3.000 yang mobil kan X. Ditambah yang bus 5.000 Y, berarti 5.000 Y. Nah, ini nanti adalah nilai optimum. Ya. Lanjut kita ke penyelesaian masalah ini ya. Kita menentukan grafiknya ya. Kita menentukan grafik. Menentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini caranya. Ini lihat ada dua persamaan atau ketidaksamaan. X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Ini cukup ditulis dulu. X tambah 4Y sama dengan 60. Nah, ini kita misalkan ya, pakai cara yang seperti ini. Nah, ini. Kalau X-nya 0, lihat. X-nya 0, maka 4Y sama dengan 60. 0 tambah 4Y sama dengan 60. X-nya jangan dipikirkan lagi. 4Y sama dengan 60, berarti Y-nya sama dengan berapa? 60 dibagi 4, 15. Nah, ini yang X-nya 0. Yang Y-nya 0 lagi. Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka 4 kali Y 0 kan habis ya. Berarti X sama dengan 60. Nah, ini 60 ya. 60. Nah, ini dapat 2 titik. Titik itu kan X, Y. Berarti titik pertama 0,15. Dan titik kedua X, Y 60,0. Nah, ini adalah garis atau titik-titik yang akan kita buat jadi garis. Ini yang persamaan pertama. Lagi persamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 30. X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini kurang dari sama dengannya kita ubah aja jadi sama dengan dulu. Nah, ini lanjut kita pakai simbol kayak ini ya, atau tabel kayak gini. Nah, dia 0. Kalau X-nya 0, Y-nya maka 30. Kalau X-nya 0 ya. Nih, kalau Y-nya 0, maka X-nya juga 30. Dapat 2 titik lagi kita 0,30 dan 30,0 ini ya. 0,30, 30,0. Ini dapat ya. Nah, lanjut kita ke membuat grafiknya. Nah, lihat di sini ya.
kita bikin grafik 0,15 X-nya 0, Y-nya 15 berarti di sini. Lanjut lagi 60,0. X-nya 60, Y-nya 0 berarti di sini. Nah, ini nanti kita hubungkan menjadi garis ya. Nah, itu garisnya. Lanjut lagi 0,30. X-nya 0, Y-nya 30. Berarti di sini 30,0, X-nya 30, Y-nya 0. X-nya 30, Y-nya 0 ya, berarti di sini. Kita hubungkan ini ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ini kan lihat, kita pakai titik uji ya. Yang ini kita pakai titik uji. X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Titik uji itu 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita ganti 0 tambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 60. Nah, ini kan hasilnya 0 kurang dari sama dengan 60. Ini benar atau tidak? Salah ya. Ini 0 kurang dari sama dengan 60, benar ya. Nah, kalau benar, maka arsirlah mendekati 0,0. Tetapi ini kan kebalikannya ya. Ini kan kebalikannya, ini garis pertama ya. Ini garis pertama. Kebalikannya, maka kebalikannya di sini ya. Nah, di sini kebalikannya arsirannya. Garis yang pertama. Garis yang kedua lagi. Lanjut kita ke garis yang kedua. Garis yang kedua adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 30. X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini kita masukkan uji titik ya. Uji titik. Berarti kita ganti X-nya 0, Y-nya 0. Apakah dia kurang dari sama dengan 30? Ya, 0 tambah 0, 0. Nah, karena dia benar, ya, 0 kurang dari sama dengan 30, maka arsirlah menjauhi, ya, kebalikannya menjauhi titik 0,0. Berarti kalau menjauhi sini ya. Nah, kayak gitu. Terus kan dia ada X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu kan berarti dia ke atas ya. Sumbu X lebih dari sama dengan 0 berarti dia ke atas. Karena dia program linear, maka kebalikannya kita, nah ini ya. Lanjut lagi Y ya, garis Y lebih dari sama dengan 0 kan ke kanan. Karena dia program linear, maka dia harus kebalikannya. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi pertanyaannya kan pendapatan terbesar. Maka dari itu kita kerjakan lagi ya. Nah, sorry ya Bapak agak-agak susah ini membuatnya. Nah, kita lihat ya anak-anak. Ini titik yang pertama, kita kan ada 4 titik nih. Nah, ada 4 titik. Titik yang pertama kan nih dapat nih ya. Titik yang pertama 0,0. Titik yang kedua 0,15. Titik yang ketiga nih di sini ya dapat ya. Berapa? 30,0. Nah, titik yang di sini yang kita nggak tahu nih. Titik yang di sini kita nggak tahu. Anggap aja ini titik D. Nah, titik D ini adalah perpotongan garis 1 dan garis 2. Garis 1 dan garis 2. Nah, ini kita eliminasi dan substitusi. Dan substitusi. Nah, garis pertama kan yang ini nih. X tambah Y tambah 4Y sama dengan 60. Tulis aja gitu ya, pakai sama dengan aja. Yang garis kedua, X tambah Y sama dengan 30. Nah, ini kita eliminasi dulu. Eliminasi ini X kurang ya, berarti hilang. X kurang X habis. 4Y kurang Y, berarti 3Y. Ini 60 kurang 30, berarti 30.
Y-nya sama dengan 30 bagi 30 berapa? Y-nya 30 bagi 3 sama dengan 10. I'm sorry ya, ini agak susah sedikit. Lanjut kita ke substitusi. Kita substitusi nilai Y sama dengan 10 ke persamaan 2 aja. Y sama dengan 10 ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 30. Nah, Y-nya 10 berarti X tambah 10 sama dengan 30. Berapa nih X-nya? Ini kan 30 plus pindah jadi min. X-nya adalah 20. Nah, dapat nilai D yaitu nilai D-nya 20,10. Nah, biasanya yang nilai maksimum itu yang nggak ada nolnya. Ini kan ada nolnya nih, ada nolnya, ada nolnya. Ini nggak ada nolnya, berarti yang kita ambil tuh, nah ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum atau pendapatan terbesar ya pada soal itu. Nah, kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi nilai optimumnya adalah 3000X tambah 5000Y. Nah, kita kan dapat nilai D yaitu 20,10. Ini 20,10, X-nya 20, Y-nya 10. Lihat, nilai optimumnya kan 3000X tambah 5000Y. Berarti 3000X tambah 5000Y. Kita ganti nih nilai X dan Y-nya. 3000 kali 20 ditambah 5000 kali 10. Ini adalah nilai maksimumnya. 3000 kali 20 berapa? Nah, 3 kali 2 kan 60 nih. 60.000. Ini 5.000 kali 10. 50.000. 60.000 tambah 50.000. 110.000. Nah, ini adalah nilai pendapatan terbesar dari petugas parkir. Nah, ada nggak nilai 110.000? Ada, nilainya adalah C. Nah, seperti itu ya cara menjawab atau mengerjakan soal program linier.